أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sekarang mari kita lihat Quran surah 33 ayat ke-33. Apa pesan Al-Quran kepada perempuan beriman di awal-awal masa keislaman untuk menyikapi kemudian kebiasaan perempuan-perempuan di masa jahiliyah, masa-masa pra-Islam. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada ayatnya? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita ingin mengatakan fase pertama pra-Islam jahiliyah. Bahasa Arabnya al-jahiliyatul ula. Di mana menemukan kalimat jahiliyah ula ini di Quran? Kesaksian langsung Al-Quran. Allah yang menyampaikan, yang Maha Tahu. Ada kebiasaan masa jahiliyah. Pra-Islam fase pertama. Apa itu? Mereka punya kebiasaan tabarruj. Dirangkum di Quran surah ke-33 ayat 33. Wala tabarrujna. La sifatnya larangan. La nahi. Diserap ke dalam bahasa India. Jadi nehi. La nehi. Nehi, jangan kerjakan. Paham? Nah, sekarang. Wala tabarrujna. Apa kebiasaan di masa pra-Islam zaman jahiliyah fase pertama ini? Disebut oleh istilah Al-Quran dengan nama tabarruj. Tabarruj. Wala tabarrujna. Maaf, kelihatan? Ini kelihatan? Oh, belum, ini sudah saya tulis, ini kelihatan? Kelihatan tidak? Ah, kelihatan itu kan. Yang belum saya tulis, belum kelihatan. Tabarruj. Maksud saya mau memastikan saya tulis kelihatan tidak. Kalau tidak, saya pulang lah. Tabarruj. Ah, ini. Fokus. Ta, ba, ra. Ada tasdidnya, ada jim. Tabarruj. Tabarraja, yatabarraju, tabarrujan. Dan diawali dengan lam di depannya. Wala tabarrujna. Kalimat larangan langsung. Bentuknya sifatnya larangan. Kalau larangan dalam hukum didahului dengan kalimat la, sifatnya larangan. Artinya kalau Anda melanggar larangan itu, hukumnya dalam keadaan fikih menjadi dosa. Paham? Apa namanya? Dosa. Baik. Teman-teman sekalian, lihat sini. Jahiliyah fase yang keberapa? Pertama. Kalau dia menggunakan ta, pakai apa? Ula. Ini baca apa? Awal. Ini awal namanya. Kita robah kemudian ke bentuk ula. Awal pakai alif, lam, kemudian hamzahnya, kemudian wawunya, lamnya, kemudian ada alif di ujungnya. Tabarrujal jahiliyatil ula. Fase awal berubah jadi ula. Apa yang dilarang? La, larangannya. Ingat, setiap menemukan kalimat la, berarti sifatnya bisa larangan. Nanti ada 3 jenis la, tidak semua bentuk larangan. Ada la nafi, yang menafikan. Menafikan. Dosa sih enggak, cuman tidak disukai. Maka menjadi hukum makruh di situ. Ya. Misal kalimat la, misalnya di Quran, yang memberikan unsur keterangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nafyi namanya. La nafyi. Cara cepatnya setelah la, ujung kalimat setelahnya itu dhammah. La yukallifu la yajlisu ahadun huna. Seorang tidak ada yang duduk di sini. Tidak dilarang duduk di sini. Cuman kalau duduk kayaknya nggak ngenakin. Paham ya? Misal saya ustadz, saya nerangkan, saya berdiri. Antum duduk di sini misalnya. Dosa sih enggak. Cuman orang aneh mas. Ya. Baik. Kemudian la yang kedua adalah naqsi. La naqsi itu la yang menunjukkan berkurangnya keutamaan. Jadi setelah la ada kalimat harakat akhirnya fathah. Fathah. Misal, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata, tak, bukan tu, bukan ti, bukan yang lainnya. La hijrata, tak. Kata Nabi, tidak ada hijrah lagi ba'dal fathi. Setelah terbuka fathah. Fathah di sini ada 2. Satu fathu Makkah, Makkah dibuka, keburukan sudah hilang. Jadi, maaf. Sesembahan-sembahan, patung-patung dikeluarkan dari sana. Kemusyrikan ditiadakan, keburukan hilang. Yang ada kebaikan. Kalau orang sudah mendapatkan kebaikan di Mekah, kata Nabi, jangan hijrah lagi. Karena tidak mudah menemukan kebaikan serupa. Alif lam dalam kalimat fathun bisa disebut dengan istighraq. Artinya yang dikiaskan pada suasana Mekah, dimanapun Anda tinggal. Misal, Anda
misalnya tinggal di tempat, kompleknya sudah bagus, taklimnya bagus, kegiatan keislaman bagus, tinggalnya nyaman. Usahakan jangan pindah. Sebab kalau Anda pindah lagi, belum tentu menemukan keutamaan serupa. Ke masjid lagi tidak mudah, menemukan teman lagi tidak mudah. Sama, bawa ke kantor. Di kantor mendapatkan yang halal, teman baik, ngajak ke masjid, ngajak taklim, suasana enak. Nah, dalam seperti itu, usahakan jangan pindah. Sebab ketika Anda pindah, teman-teman, tidak mudah menemukan kondisi serupa. Jelas ya? Sekali di Mekah sholat berapa pahalanya? Di Mekah sholat berapa pahalanya? Oh, belum tentu, jangan ngarang. Di Mekah itu ada Masjidil Haram, ada Masjid bin Bas, ada yang lainnya. Baik ya, yang 100.000 itu kalau sholat di Masjidil Haram. Baik, ada penduduk Mekah bisa sholat ke Masjidil Haram. Tinggal di Mekah, sholat dia di Masjidil Haram. Berapa pahalanya? 100.000. Jadi kalau subuh sekarang mereka sholat, mereka mendapatkan pahala lebih daripada apa yang kita tunaikan sekarang. Sama dengan 100.000 kali sholat subuh dalam kehidupan mereka. Sekali sholat. Nah, sudah bagus begitu. Tinggal nyaman, jangan pindah. Ketika Anda pindah dari situ, keutamaan jadi hilang. Ini udah enak tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalnya. Nah, misalnya, nah itu berkurang. Walaupun salah sih enggak. Cuman sayang, keutamaan agak hilang di situ. La yang ketiga, ini yang kita bahas. Disebut dengan la nahyi. Sifatnya larangan. Nah, larangan ini dibagi dua. Fokus ya, baik-baik. Larangan pertama, jika huruf la-nya itu kemudian teman-teman sekalian diakhiri dengan huruf bersukun, mati. La yaskhar, jangan mencela. Awas. La taskut, jangan diam. La tatakallam, jangan bicara. La tasriq, jangan mencuri. Nah, kalau ada dalam ayat Quran diawali dengan la, ujungnya mati sukun, maka ingat, itu artinya larangan yang melanggar dapat dosa. La yaghtab, jangan gosip. Jangan gosip, jangan gosip. Berarti kalau ada orang gosip, dosa. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti ibu yang itu tuh. Sama, dosa. Anda dosa pada saat itu. La yashar, jangan mencela. Begitu mencela, Anda dosa. Mau mencela lewat taklim langsung, mau mencela lewat tulisan, ya hati-hati. Mau mencela lewat status, itu mencela. Dan seterusnya. Nah, kemudian teruskan. Yang bahaya adalah, jika setelah huruf sukun itu, ada kemudian nun. Fungsi nunnya, kadang-kadang sukunnya dihilangkan, muncul nunnya. Ada nun taukid, taukidnya itu penguat hukum. Pada perempuan sudah pasti ada nun. Karena menunjukkan hukum berlaku bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Jadi kalau dimatikan, disukunkan hurufnya, muncul nun di akhirnya, itu tandanya khusus bagi perempuan jika sukun sebelumnya dan sifatnya tegas. Tegas sifatnya. Jadi kalau ada yang melanggar seperti larangan yang disebutkan di sini, maka hukumnya bukan hukum biasa. Allah sangat tidak suka dengan itu semuanya. Bukan cuma dosa, tapi Anda tidak... Anda tidak disukai suami, suami Anda meninggal, Anda merdeka. Baik, atau Anda meninggal, selesai persoalan. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Di alam kubur, Allah masih tahu tentang Anda. Di akhirat, Allah yang punya kuasa tentang Anda. Karena itu jangan coba-coba Anda melarang dan melanggar satu ketentuan yang menghadirkan larangan la plus nun di akhirnya. Karena bahayanya bukan cuma urusan dunia, alam kubur sampai akhiratnya. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Duhai perempuan-perempuan muslimah. Menetaplah di rumahmu. Tinggallah di rumahmu. Sukai aktivitas di rumahmu. Kalimat ini, kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah. Hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar. Tapi jangan sampai ketika keluar rumah, engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Tidak terlarang perempuan keluar rumah, dan keutamaan banyak pekerjaan di dalam rumah, dan pahala juga mengalir di dalam rumahnya. Tidak dilarang dia keluar, tapi yang dilarang keluar dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab. Tidak akan keluar dari konteks an tazayyanat al-mar'atu wa azharat mahasihunna wa khuliyatahunna. An tazayyanatil mar'atu, berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Di tabarruj disebutkan tidak untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Di perempuan aja dilarang, maka sangat lebih aneh lagi kalau ada laki-laki melakukan tabarruj. Hati-hati ya. Awas hati-hati. Perempuan aja udah dilarang, laki-laki pengen tabarruj.
Perempuan tutup aurat. Masya Allah. Laki-laki buka aurat. Itu yang bahaya. Misal ya, buka aurat dengan membuka yang perempuan pun dilarang untuk menampakkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ya, antazayyanatil mar'atu. Satu, disebut dengan kebiasaan berhias. Kalau sampai sini, ini belum ada masalah. Wa azharat, ini yang mulai muncul masalah. Dan berhias itu, bersolek itu, teman-teman sekalian, ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan. Dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa, tapi azhar. Dari kata zahir. Zahir. Kalau dalam bacaan tajwid ikhfa disebut dengan zuhur. Jelas. Ada sholat zuhur ketika cahaya mulai terang begitu jelas. Matahari berada di atas kepala kita. Geser dikit, bayangan mulai turun. Tapi keadaan mulai jelas. Karena ketika semakin siang mulai kelihatan. Malam-malam kelihatan ganteng. Begitu siang, kurang ganteng dikit. Bisa gitu kan? Malam-malam kelihatan cantik. Begitu menjelang subuh, agak berkurang. Baik, duha semakin relatif. Siang-siang kelihatan jauh bedanya. Misal gitu kan? Karena nampak semuanya. Malam-malam kelihatan. Ini dari jauh misalnya. Wah, seperti batangan tertentu. Baik. Kayaknya itu penghapus. Kayaknya bukan. Begitu semakin terang. Oh, spidol. Bahkan bukan cuma spidol. Bisa kelihatan mereknya. Snowman. Jelas ya? Zuhur, azhara. Artinya apa? Ketika menggunakan kata zahara saja. Sudah nampak. Di sini pakai hamzah. Azhara. Sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias. Untuk sengaja terlihat. Sengaja terlihat. Masya Allah. Kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat, salah apa tidak? Oh, belum tentu. Kalau yang lihat suaminya. Belum tentu, Pak. Ada perempuan, dia berhias untuk dilihat suaminya. Nggak ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang ingin lihat. Tambahan. Mahasinahunna wa huliyatahunna. Mahasinahunna yang indah-indah pada dirinya. Yang indah-indah pada dirinya. Wa huliyatahunna. Dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Ghaira bu'ulatihinna. Yang bukan berhak melihatnya. Bukan suaminya. Dilihat orang lain. Yang asing bagi dirinya. Baik, ibu menikah, ibu punya suami, gaul dengan suami, ibu dandan. Bagus bersolek, luar biasa. Tapi yang untuk dilihat siapa? Suami bagus. Belum selesai. Bukan ustadz, suami orang. Salah. Anda bersolek, berhias untuk dilihat oleh orang lain. Yang bukan hak untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan tabarruj namanya. Persoalannya teman-teman sekalian, hukum ini satu. Menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya untuk dilihat, sengaja menampakkan diri, dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Tapi persoalannya, apa yang ditampakkan dengan kalimat tabarruj ini? Ini lihat. Yang indah dan istimewa dalam dirinya. Sepakat para ulama, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ketika bertabarruj, menampakkan yang paling indah. Dalam kultur orang-orang Arab, dan bahkan mungkin kekinian, tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang, khususnya perempuan, pertama, selain nampak pada parasnya. Wajah. Dan keadaannya. Jadi dari bagian kepalanya. Kepala, wajah. Kalau sudah disebutkan kepala, kalau wajah tampak bagian depan. Kalau sudah kepala sampai dengan ke rambut, sampai dengan bagian telinga, sampai dengan mendekati ke leher. Nah, jadi kalau disebutkan tabarruj, ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah, ingin kelihatan menarik, dan puncak keindahan pada seorang perempuan, salah satunya akan nampak pada parasnya. Silakan cek, Anda membedakan perempuan cantik, sedikit cantik, yang relatif, dan sebagainya. Pada umumnya, orang akan nampak melihat pertama kali pada wajahnya. Itu pada umumnya. Walaupun orang bilang, Ustaz, cantik itu kan relatif. Kalau jelek mutlak. Ya itu penglihatan Anda. Dari mana bisa menentukan itu? Ya. Nah, maka kembali kepada keadaan ini. Mohon maaf Bu ya, karena ini urusan perempuan. Jadi kalau dibuka agak lebih dalam tentang persoalan-persoalan itu untuk memudahkan bahasan hukum. Jadi ini persoalan utamanya. Tabarruj yang paling utama pertama ada pada ini. Tampak bagian wajah. Sehingga banyak kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika tampil dia membuka bagian atasnya. Supaya kelihatan bagaimana bentuk indah rambutnya. Supaya kelihatan bagaimana bentuk wajahnya. Supaya kelihatan tampilan-tampilan dari kejauhannya.
Nah, karena itulah teman-teman sekalian, pada masa-masa jahiliyah ketika seseorang perempuan keluar, dia nampak berhias, ingin kelihatan bagaimana tampilan dari tubuhnya, terutama bagian dari kepalanya. Paham satu ini? Baik. Kalau kelihatan dari bagian wajah agak kurang menarik, maka dia akan hiasi bagian tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Misal, dia gunakan misalnya gelang-gelang, kemudian dia pakaikan dengan di tangannya sampai bahkan di kakinya. Sehingga ketika dia lewat, ada suara terdengar untuk menarik perhatian orang. Ya, jadi begitu lewat, ciki 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 ciki, gitu kan? Bunyi dari kaki. Begitu tangan bergerak, cek 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 cek, gitu kan? Nah, kecekan nggak dipegang, cuman gelangnya udah begini. Paham ya? Jadi kalau ada perempuan-perempuan sekarang tampil pengen kelihatan dengan gelang-gelangnya misalnya, atau bahkan dipakai di kaki-kakinya, dia agak telat sebetulnya. Orang jahiliyah lebih duluan. Ya, baik. Paham sampai sini? Ada dari sudut pandang pakaian, ada dari sudut pandang atas yang bagian terbuka, dari kepala juga bagian tampak. Ada lagi yang kedua, dia mengenakan pakaian-pakaian yang memang supaya tampak terlihat bagian dari tubuh-tubuhnya yang dianggap istimewa. Ini pun sangat berbahaya. Jadi bisa bagian kepala, bisa bagian tubuh, atau mengenakan perhiasan tertentu supaya diketahui oleh orang lain keberadaan dan keutamaan dirinya. Ini 3 jenis tabarruj. Saya tanya sekarang, ada perempuan-perempuan yang sengaja menata dirinya supaya rambutnya kelihatan, kepalanya kelihatan, wajahnya kelihatan, dan ingin dilihat orang? Ada sekarang? Banyak, bahkan tidak sedikit membanggakan dirinya supaya diiklankan. Iklan shampoo, tapi yang ditambahkan kan rambutnya. Silakan cek. Ibu, waktu suaminya melihat misalnya tayangan di TV, iklan tentang shampoo. Yang saya tanyakan Bu pada ayahnya, Papa lihat shampoo-nya, apa lihat artisnya? Cek, kalau iklannya cuma shampoo-nya aja, nggak ada orang yang mempraktekannya, mustahil. Tapi persoalannya yang dipakai ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahayanya adalah kadang-kadang yang jadi artis tidak paham bagaimana hukumnya. Ini yang paling bahaya. Ketika aurat ditampakkan, maka disaksikan oleh orang-orang semuka bumi. Itu yang paling bahaya. Baik misalnya, saya tanya lagi. Ada perempuan-perempuan yang sengaja mengenakan perhiasan untuk diketahui. Baik, pasang ini, pasang itu, gelang 2 kilo, cincin misalnya 1 kilo, dan sebagainya. Jalan supaya kelihatan, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Ada nampak kelihatan. Bahkan luar biasa. Kadang-kadang, mohon maaf, tidak tampak pada cincin, pada gelang. Kadang dari pakaian. Ya, ini stylenya beda. Masya Allah. Ininya aja, teman-teman sekalian, tasnya. Ini tasnya tuh, mereknya merek lain tuh. Merek Hermes misalnya kan, Hermes lain. Kalau Hermes dari kulit buaya, kalau ini dari kulit badak misalnya kan. Beda sendiri. Dapatnya luar biasa, dapatnya dari sini. Ini pakaian ke atasnya begini, bawahnya seperti ini. Ada yang demikian? Ada, baik. Yang ketiga, ada yang sengaja membuka aurat-aurat bagian dalam tubuhnya tertentu, supaya nampak kelihatan. Ada pakaian sedikit, pakai rok, ada belahannya, ada macam-macamnya, dan seterusnya. Yang seperti itu sudah ketinggalan jauh. Sudah kuno banget. Bukan modern sebetulnya. Modern itu kan kekinian. Kalau jahiliyah pra-Islam. Kalau pra-Islam itu 150 tahun sebelum datang Islam. Islam saja hadir sudah 15 abad. Tambah 150 tahun. 16 abad setengah ke belakang. Jadi kalau ada yang bersifat seperti itu. Dia bukan modern. Dia lebih daripada kuno. Kuno 16 abad kuadrat. Katakan. Kalau ada perempuan jalan seperti itu, lihat, kuno. Masya Allah. Ada orang yang pada pakai perhiasan ingin tampak, katakan, kuno. Baik. Ada perempuan buka aurat bagian kepala, katakan, kuno. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dan bukan cuma kuno. Sekali lagi, kuno 16 abad kuadrat. It's very, very jahiliyah. More than jahiliyah. Nah, ini kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, karena orang jahiliyah pun kita akan lihat. Orang jahiliyah begitu melihat ada yang keliru, dia perbaiki. Orang modern sudah keluar dari jahiliyah, kembali ke masa sebelum jahiliyah. Dan mengatakan saya modern. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.